Nah, ya dari tadi kita membicarakan mengenai kerusakan sel, dan tadi ada istilah sebagai regenerasi sel, ya. Nah, apa yang tadi kita bicarakan itu, seperti tadi saya bilang bahwa ini adalah satu fungsi dari stem cell, ya. Saat ini sedang banyak di laboratorium ataukah dokter yang banyak mengembangkan sekarang terapi sel, ya. Nah, kita akan lebih jauh membahas ini, ya. Ya, mohon tadi digarisbawahi bahwa nanti terapi sel yang saya bicarakan ini adalah terapi sel yang saat ini dikembangkan oleh laboratorium kesehatan, ya. Jadi banyak di antara kita nanti yang menemukan informasi ataukah berita di media sosial ataukah di media-media yang lain. Satu daerah atau satu laboratorium sudah mengembangkan satu terapi sel, ya, untuk penyembuhan suatu proses penyakit, gitu, ya. Ya, next Pak. Ya, ini adalah gambaran stem cell yang ada di dalam sebuah mikroskop, ya. Ya, jadi digambarkan seperti begini. Jadi, nah, stem cell ini, ya, next Pak. Jadi di apa namanya, oleh Dr. Kaplan, ya, itu merupakan sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita, ya. Bapak Ibu, stem cell itu ada di semua tubuh kita. Jadi bukan hanya di sumsum tulang, bukan hanya di plasenta, ya, yang kita kenal seperti itu. Malah sekarang ditemukan stem cell yang terbanyak itu malah ada di apa namanya, di susunan lemak yang ada di bawah kulit kita, ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ikut seminar di Bandung, dan ada sebuah laboratorium yang ada di Jakarta mengembangkan pengembangan stem cell, ya, oleh laboratorium tersebut mengambil stem cell yang ada di dalam lemak. Nah, itu satu perkembangan teknologi kedokteran yang sudah semakin maju juga di Indonesia, ya. Nah, jadi sekali lagi stem cell tersebut adalah merupakan sel penyembuh yang ada di tubuh kita. Boleh dibilang mikro dokternya tubuh kita, ya. Jadi ada dokter kecilnya di tubuh kita. Jadi kesembuhan tubuh kita sebenarnya boleh tubuh kita sendiri, gitu, ya. Itu ada satu istilah seperti itu. Ya, next Pak. Nah, keistimewaan dari stem cell itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Jadi stem cell itu memiliki kemampuan yang pertama adalah mengcopy dirinya sendiri. Ya, jadi dia bisa membelah untuk menjadi dirinya sendiri yang nanti akan tetap mempertahankan fungsinya. Nah, yang satu lagi, ini yang tidak dimiliki oleh sel-sel yang lain. Jadi dia bisa berdiferensiasi. Jadi dia bisa berubah bentuk menjadi sel yang akan dia gantikan nantinya, gitu, ya. Ini satu contoh, ya. Jadi misal di dalam tubuh kita ada kerusakan otak, ya, sel-sel otak misalnya. Jadi sel otak yang mati itu mengirimkan pesan kepada stem cell. Jadi ya, kata-kata message-nya misalnya stem cell tolong aku diperbaiki, gitu. Nah, aku ini adanya di otak, gitu. Nah, oleh stem cell itu direkam, kemudian mulailah dia beraktivasi untuk menggantikan sel-sel yang tersebut. Jadi dari satu stem cell itu akan membelah menjadi dua, ya. Belahan yang satu akan menjadi dirinya sendiri, dan belahan yang lainnya itu akan menjadi sel otak, gitu, ya. Seperti tadi saya contohkan, misalnya kerusakannya di otak. Nah, demikian juga kalau seandainya ada sel jantung yang rusak, ya, sel kulit yang rusak, ya, dan sel saraf yang rusak yang lainnya seperti begitu, itu semuanya akan mengirim pesan ke stem cell. Nah, stem cell inilah yang bisa mampu untuk merubah diri seperti itu, ya. Jadi kemampuan diferensiasi inilah yang spesifik untuk stem cell, gitu, ya. Jadi next Pak. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Jadi stem cell itu bisa berkembang dewasa menjadi sel otot lurik, ya, sel otot polos, sel jantung, ya, sel saraf, ya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini kemampuan ini tidak dimiliki oleh sel-sel yang lain. Jadi kalau sel otot hanya bisa membelah menjadi sel otot. Jadi tidak bisa dia berubah menjadi sel otot jantung, ya. Tidak bisa berubah menjadi saraf dan lain sebagainya, gitu, ya. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh stem cell. Jadi, seperti itu. Ya,
Next. Nah, apa yang menjadi kegunaan dari stem cell? Ya, tadi saya sudah gambarkan. Jadi kalau seandainya kita menginginkan adanya suatu terapi kelainan organ atau kerusakan dari organ, ini sekarang ini banyak dikembangkan mempergunakan terapi stem cell, ya. Ya, coba slide berikutnya, Pak. Nah, ini. Jadi kalau saya gambarkan begini. Misalnya ada satu orang memiliki sakit diabetes seperti itu ya. Jadi kencing manis. Nah, sekarang ini stem cell yang ada dalam pasien tersebut itu diambil. Ya, ini contoh saja misalnya tadi saya bilang ada sel lemak ya, ada sel lemak itu diambil, kemudian dilakukan proses di dalam sebuah laboratorium ya untuk menghasilkan berapa jumlah kebutuhan untuk terapi diabetes tersebut. Nah, ini sekali lagi ada berhubungan dengan berapa jumlah sel yang diinginkan, jadi gitu. Nah, jadi stem cell yang ada tadi sudah diambil di dalam tubuh pasien tersebut itu dibiarkan, ya, itu dilakukan proses. Nah, tadi saya bilang kemampuan dari stem cell tersebut adalah melakukan diferensiasi. Nah, inilah yang menjadi kerumitan, ya, kerumitan dari seseorang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel pankreas, ya. Bagaimana mungkin di luar tubuh kita itu bisa merubah stem cell, ya, berubah bisa menjadi sel-sel pankreas gitu. Nah, tentu ini merupakan satu kemajuan teknologi ya dari suatu laboratorium. Nah, jadi peneliti tersebut ada apa namanya memasukkan growth factor namanya ya. Jadi dia memisahkan bukan memisahkan, dia merangsang stem cell tersebut agar bisa berubah menjadi sel pankreas. Nah, inilah yang saya katakan sebagai growth factor, gitu, ya. Jadi stem cell muda yang akan berkembang menjadi sel-sel apa namanya, sel-sel pankreas itulah yang akan disuntikkan ke tubuh ataukah ke organ pasien ini. Ya. Sekarang berapa jumlah yang diinginkan? Nah, inilah yang kita katakan itu tergantung dari berat badan dari pasien itu. Nah, itu. Ya, ini kan ada satu teorinya ya, di satu misalnya untuk melakukan perbaikan sel pankreas itu misalnya ini dibutuhkan 2 juta sel per kilogram berat badan. Ya, ini misal saja berat badan dari pasien tersebut misalnya 50 kg. Jadi kalau misalnya 2 juta itu tinggal dikalikan 2 kali 50. Jadi ada 100 juta sel ya yang harus dihasilkan oleh laboratorium tersebut untuk disuntikkan ke organ pankreas. Nah, menghasilkan 100 juta sel inilah yang merupakan satu harga yang sangat mahal ya. Jadi tidak mudah buat laboratorium itu menghasilkan sel-sel muda yang sejumlah itu. Jadi semakin banyak ada kebutuhan satu organ tersebut sudah disembuhkan, jadi semakin banyak pula nanti biaya yang harus kita keluarkan untuk membiayai ataukah membiayai laboratorium tersebut untuk menghasilkan sel-sel yang muda itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi pada saat sel-sel muda tersebut disuntikkan ke organ tubuh pasien itu, dia akan menjadi sel-sel baru, ya. Menjadi sel-sel baru di mana sel-sel tersebut akan berkembang dewasa untuk menggantikan organ ya, untuk menggantikan organ yang mengalami kerusakan tersebut. Nah, inilah satu fungsi dari terapi sel yang saya maksud, di mana penghasilan dari adanya sel-sel muda yang untuk menggantikan itu apa namanya, memang membutuhkan satu teknologi tersendiri ya, dan biaya yang demikian mahal juga gitu ya. Next. Nah, tadi kan saya bilang proses terapi sel yang ada di pasaran seperti ini itu kan tadi saya bilang itu mencapai ratusan juta ya, karena
hitung-hitungannya tadi kan bayangkan kalau 100 juta sel, di mana harga dari satu sel, ya satu sel itu misalnya Rp1 atau sampai Rp1,5. Berarti kalau menghasilkan di 100 juta sel, paling tidak uang yang kita keluarkan itu adalah antara 100 sampai 150 juta sel. Nah ini, maaf, 100 sampai 150 juta rupiah yang kita harus beli, yang kita harus bayar ke laboratorium tersebut. Nah itu, ya jadi kenapa stem cell yang seperti ini sangat mahal, ya, sangat sulit. Ya kenapa sulit ya karena menghasilkan itu tidak mudah, gitu, ya, dan kondisinya tidak stabil. Jadi bisa saja pada saat disuntikan, ya, pada saat disuntikan itu terjadi kematian dari stem cell, tidak kecocokan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi saat ini, ya, dengan model-model terapi sel yang terapi sel langsung, ya, seperti itu. Next, Pak. Nah, ini hanya mempertegas saja bahwa terapi yang seperti ini sangat mahal, ya, sangat mahal, mencapai ratusan juta, dan penyuntikannya tidak hanya sekali, itu bisa 2-3 kali ya untuk mencapai hasil yang optimal, ya. Next. Nah, sekarang ini kita berada dalam satu masa periode alternatif terapi stem cell, ya. Kenapa kita katakan alternatif, ya? Karena ya saat ini kita sedang dalam mengkonsumsi satu produk makanan kesehatan, di mana produk ini memiliki kemampuan yang hampir sama, ya, dengan kemampuan stem cell itu, ya. Next. Nah ini yang saya bilang, ya, kita sudah diperkenalkan yang namanya sebagai SOP 100, ya. Ini sebagai satu terapi sel yang dari Jepang, ya. Mereka SOP 100 ini ya sudah kita kenal memiliki 3 paten, ya. Next, Pak. Nah, kalau kita lihat dari kandungan dari SOP ini, ya, kandungan utamanya itu adalah asam amino, ya. Ini asam amino. Jadi yang kumpulan nama-nama asam amino yang ada di dalam SOP itu, ya, dari sisi jumlah dan kandungannya itu lebih banyak daripada human placenta dan placenta rusa, ya, dari sisi jumlah dan kandungannya. Ini bayangkan, ya. Jadi asam amino itu kan ada 2, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Yang non esensial ini yang memang sudah ada di dalam tubuh kita. Yang esensial ini yang justru tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Ini nah, kedua asam amino inilah yang dimiliki oleh salmon, ya. Ya, jadi kita cukup cukup berbahagia, ya, cukup bangga juga saat ini kita sedang dalam posisi atau sedang dalam konsumsi makanan kesehatan yang sangat bagus ini. Next, Pak.